materi kita tentang akuntansi. Terakhir kita sudah menyusun NSD dan saya juga sudah menjelaskan tentang pembuatan neraca lajur. Nah, saya sudah meminta Anda untuk mengerjakan di rumah neraca lajurnya, ya, sampai neraca saldo disesuaikan. Nah, nanti yang jaringannya error nggak apa-apa dimatikan. Nah, nanti neraca saldo disesuaikan jumlahnya harus sama dengan NSD yang sudah kita buat, yaitu 62270. Oke, karena punya saya belum selesai semuanya ya. Jadi setelah menjurnal beban asuransi dan persekot asuransi, kemudian yang berikutnya beban perlengkapan dan perlengkapan. Saya masukkan di sini. Nah, karena di sini tidak ada beban perlengkapan, maka saya tulis di sini beban perlengkapan. Ini debit 200. Terus perlengkapannya saya kurang 200. Ini. Kemudian beban penyusutan kendaraan, copy aja. Ya. Oh ya, belum ya, sorry, maaf. Iya. Oke, sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Oke. Jadi di neraca saldo yang jurnal penyesuaian itu yang sudah saya masukkan dua ya, beban asuransi sama jurnal penyesuaian yang kedua. Sekarang jurnal penyesuaian yang ketiga saya masukkan ke sini. Ya. Kemudian karena beban penyusutan di atas ada, berarti nanti di sini beban penyusutannya adalah 200 di sebelah debit. Kemudian akumulasi penyusutan, yang berikutnya akumulasi penyusutan kendaraan. Saya taruh di sini di bawah. Ini kredit 200. Ini. Oke. Kemudian yang terakhir beban gaji sama hutang gaji. Nah, beban gajinya sudah ada di sini, jadi saya tidak perlu lagi mengetik di bawah 60. Terus hutang gajinya, nah, karena di sini masih belum ada hutang gaji, saya ketik hutang gaji. Sebelah kredit 60. Nah, benar ya, saldonya kok masih ada yang kurang punya saya. Oh, ini seharusnya 0, terus yang di sini itu 200. Ya, seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan ajari cara membuat laporan laba rugi dan neraca. Nah, laporan laba rugi dan neraca ini diambilkan dari yang warnanya biru, Ya, jadi yang namanya neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, ini kita dianggap tidak ada. Kita mematok atau menentukan datanya dari neraca saldo disesuaikan yang berwarna biru. Oke. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi dari data-data yang berwarna biru ini, Anda ambili rekening-rekening yang bernama pendapatan dan beban-beban. Jadi isinya laba rugi ini hanya rekening pendapatan dan beban-beban. Contoh ini pendapatan jasa, letaknya kan di sebelah kredit, ya kan? Anda tarik ke
laporan laba rugi di sebelah kredit 8 juta 10. Nih. Oke. Kemudian beban semua beban Anda tarik ke kolom laba rugi di sebelah debit. Contohnya beban gaji 1.260.000. Sekali lagi angka-angka yang dipakai adalah angka-angka yang ada di kolom biru. Angka-angka yang ada di kolom biru. Oke, jelas? Jelas? Nah, contoh beban gaji 1.260.000 kamu tarik ke sebelah debit. Terus beban listrik 80 debit kamu tarik ke sebelah debit dari kolom laba rugi. Nah, nanti jumlah bebannya itu adalah 3.730.000, sedangkan pendapatannya adalah 8.010. Berarti perusahaan mendapatkan untung sebesar 4.280.000. Oke? Paham maksud saya? Yang lainnya jangan melongo. Jadi yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi hanya rekening pendapatan dan beban-beban, itu wis. Hanya rekening pendapatan dan beban-beban. Yang mana yang nggak paham? Gini, kamu cari rekening yang bertuliskan pendapatan dan beban-beban. Ini kamu tarik ke dalam kolom laba rugi. Sudah selesai. Nah, angkanya yang ditarik yang mana Pak? Yang warna biru. Warna biru ini loh. Kelihatan kalau ini warnanya biru. Nah, oke, pendapatan ini kamu lihat. Pendapatan ini kamu lihat. Nih, pendapatan ini. Saya kasih kuning-kuning. Pendapatan jasa itu warnanya yang biru itu menunjukkan nilai 8.010 di sebelah kredit. Ini kamu tarik di sini. Sudah gitu toh. Sudah gitu aja. Terus beban gaji letaknya kan di sebelah debit. Beban gaji letaknya di sebelah debit, yaitu 1.260. Tarik ke sebelah debit, sudah selesai. Tinggal pindahin saja. Tinggal mindahin saja. Nah, kemudian kolom debit kamu jumlahnya 3.730.000. Kolom kredit kamu jumlahnya 8.010. Nah, logikanya yang 8.010 ini kan pendapatan, ya kan? Ya kan? Sedangkan yang 3.730 adalah total dari beban-beban ini. Nah, kalau pendapatannya 8 juta, terus bebannya 3 juta, kira-kira kamu dapat untung atau rugi? Untung. Nah, untungnya terletak di sebelah debit, supaya nanti jumlahnya ini sama ini itu balance dengan ini dan ini. Jadi ditaruh di sini tuh supaya nanti balance. Ini ditambah ini sama dengan 8.010. Tapi kalau rugi nanti akan terisi di sini. Gitu loh. Paham? Paham anak-anak? Paham. Oke. Nah, untungnya berapa? 4.280. Selebihnya, oke, laporan laba rugi sudah beres. Sekarang selebihnya rekening-rekening yang tidak ditarik ke dalam laporan laba rugi, kamu tarik ke neraca, gitu. Kas, kan nggak masuk laporan laba rugi kan? Ini kamu tarik ke neraca, tapi angkanya yang ditarik yang warna biru loh, gitu.
Oke, cuma dipindah-pindahkan saja. Terus perlengkapan 130. Ini letaknya di mana? Di ber. Kamu tarik ke sini di ber. Oke, paham? Paham? Oke. Nah, nanti jumlah debit sama jumlah kredit kalau di neraca lajur ya, itu nanti pasti nggak balance ininya. Nah, selisihnya haruslah sama dengan yang ini. Jadi selisih kolom debit dan kolom kredit yang ada di neraca haruslah sama dengan 4.280.000. Nah, ini setelah saya jumlahkan, total debitnya 58, 540. Terus yang ini setelah saya jumlahkan, ternyata totalnya 5460. Terus saya kurangi ini, saya kurangi ini. Ternyata hasilnya 42844. Sorry. Ini ada yang belum 200. Kas dan perlengkapan seperti asuransi kendaraan sudah, modal sudah, lo ya kan, akumulasi di kredit sini 200. Nah, pas ini, oke, coba perhatikan. Jadi harus sama gitu ya? Apa? Selisihnya itu harus sama dengan laba ruginya gitu. Ya, selisihnya harus sama dengan selisih laba rugi. 4280, 4280. Bagaimana? Paham? Paham? Oke, pahami ini dulu. Setelah itu saya akan ajarkan cara membuat laporan keuangan. Seperti yang sudah saya jelaskan, neraca lajur ini pada dasarnya bersifat opsional, boleh dibuat, boleh tidak. Nah, dalam hal ini saya tetap mengajarkan pembuatan neraca lajur agar kalian paham semua proses akuntansi. Tujuan dari dibuatkan neraca lajur ini untuk apa, Pak? Untuk memudahkan kita menyusun laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan laporan neraca. Jadi inti dari membuat laporan neraca lajur ini adalah untuk menggolong-golongkan rekening dulu. Mana yang masuk laba rugi, mana yang masuk laporan neraca. Kalau sudah digolong-golongkan gini, apakah selesai, Pak? Belum. Ini adalah bukan format laporan laba rugi yang resmi. Format laporan laba rugi yang resmi itu yang seperti ini. Nah, seperti ini. Paham, anak-anak? Nah, supaya nanti mudah menyusun laporan laba ruginya, Anda menyusun neraca lajur. Mudahnya seperti apa, Pak? Ketika Anda menyusun laporan laba rugi, maka Anda tinggal memindahkan rekening-rekening yang ada di kolom laba rugi ini ke dalam laporan laba rugi. Selesai. Gitu loh. Paham? Paham? Nah, untuk menyusun laporan neraca, maka nanti kamu tinggal menyalin atau memindahkan rekening-rekening yang ada di neraca ini. Yang ada di neraca ini Anda pindahkan, Anda taruh ke neraca. Selesai. Jadi fungsinya neraca lajur ini cuma menggolong-golongkan rekening, mana yang masuk laba rugi, mana yang masuk neraca. Setelah digolong-golongkan ini Anda tinggal pindah ke laporan laba rugi. Kemudian yang ini Anda tinggal pindah ke laporan neraca sini. Gitu loh. Tujuannya cuma itu toh. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Oke, silakan Anda lengkapi dulu neraca lajurnya.
silakan Anda lengkapi dulu neraca lajurnya. Seperti ini. Saya mau ambil absensi sebentar. Oke, bagaimana? Sudah? Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Oke, baik kalau sudah. Nah, sekali lagi saya jelaskan ke Anda bahwa format dari laporan laba rugi itu bukan seperti ini. Neraca lajur itu hanya membantu kita untuk memudahkan penyusunan laporan laba rugi. Nah, format laba rugi yang resmi itu seperti ini. Pendapatan di atas, kemudian di bawahnya bebanan. Untuk memudahkan kita, maka kita tinggal saja memasukkan apa saja yang ada di kolom laba rugi ke dalam laporan laba rugi. Ya, yang masuk kolom laba rugi kan pendapatan sama beban, maka yang kamu masukkan ke sini juga pendapatan sama beban aja. Gitu loh. Nah, seperti ini orang. Oke. Kemudian bebannya itu mana saja Pak yang ini bebannya? Nah, ini bebannya. Oke. Saya copy aja, saya masukkan ke sini. Kemudian saya paste. Seperti ini. Beban penyusutan kendaraan, kenapa kok tidak keluar? Beban penyusutan kendaraan. Nah, kalau tidak keluar berarti di kodenya. Beban penyusutan kendaraan. Nah, di sini masih belum ada beban penyusutan kendaraan, yang ada penyusutan peralatan. Ini saya ganti. Oh, sorry. Beban penyusutan kendaraan. Oke. Nah, muncul sekarang, ya kan? Sekarang saya kasih total beban. Nah, seperti ini. Sehingga laba bersihnya sama persis dengan apa yang ada di neraca lajur 4280 nih. Oke, dari sini paham. Jadi format laporan laba ruginya yang resmi itu seperti ini, yang benar itu seperti ini. Sedangkan neraca lajur hanya membantu kita untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Oke, sampai penyusunan laporan laba rugi, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, enggak. Good. Nah, sekarang kita membuat laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu adalah dari modal awalnya Ibu Dewi yang 54 sekarang ini berubah menjadi berapa sih? Nah, itulah yang disebut dengan laporan perubahan modal. Nah, modal awalnya 54 juta. Iya kan? Modal awalnya 54 juta kan? Kemudian karena adanya laba, maka laba ini ditambahkan ke modal awal. Sehingga total modalnya Ibu Dewi yang ada di perusahaan salon tersebut sekarang menjadi 58.280.000 gitu loh. Paham maksud saya anak-anak? Ya. Oke. Pak, kalau misalnya nanti ada prive, berarti prive itu sifatnya menambah atau mengurangi modal akhir. Sifatnya prive itu adalah mengurangi modal akhir. Kenapa? Karena dari modalnya 58 juta 280 itu kan modal resminya Ibu Dewi. Kalau misalnya diambil uangnya, berarti sama saja Ibu Dewi itu mengambil modalnya. Paham nggak maksud saya? Paham nggak maksud saya? Oke. Karena 58 ini adalah kekayaannya Ibu Dewi. Nah, kalau kekayaannya Ibu Dewi yang ada di perusahaan salon itu diambil, maka otomatis modalnya Ibu Dewi yang ada di salon tersebut juga berkurang. Seperti itu. Oke, jelas?
Laporan perubahan modal laporan laba rugi sudah selesai, laporan perubahan modal sudah selesai, terakhir menyusun laporan neraca. Nah, pada saat menyusun laporan neraca ini banyak anak-anak yang mengalami kesulitan. Kenapa? Karena total aktiva sama total pasifa seharusnya sama. Tapi banyak punyanya anak-anak yang tidak sama. Jadi rumus dari laporan neraca, rumus neraca, rumusnya adalah aktiva harus sama dengan pasifa. Nah, pasifa itu terdiri dari total hutang. Pasifa itu sama dengan hutang atau total hutang ya. Hutang ditambah dengan modal. Dalam hal ini adalah modal akhir. Oke, paham anak-anak? Oke. Nah, Pak, yang dimasukkan ke dalam neraca ini yang mana saja, Pak? Nah, oleh karena kalian masih belum paham mana saja yang harus dimasukkan ke neraca, maka lihatlah neraca lajur, gitu loh. Neraca lajur, kolom neraca. Nah, ini semuanya yang dimasukkan. Itu kecuali yang modal ya, yang modal kan belum masuk ke sini, ya kan? Modalnya kan masih belum ada, modalnya jangan pakai yang ini, kecuali modalnya jangan pakai yang ini, tapi pakailah modal akhir ini. Paham? Jadi yang dimasukkan ke laporan neraca adalah yang ini semuanya, kecuali modal yang dipakai adalah modal akhir. Oke, jelas? Nah, sekarang kita masukkan satu persatu. Kas ini kan termasuk aktiva, ya kan? Maka di sini Anda ketikkan di sini kas. Oke. Kemudian yang di neraca lajur berikutnya setelah kas, perlengkapan. Iya kan? Perlengkapan kan masuk neraca kan? Nah, perlengkapan itu kan termasuk aktiva kan? Maka kamu memasukkannya di sini, yang di sebelah sini, di aktiva. Perlengkapan. Oke, jelas? Kemudian setelah perlengkapan, persekot asuransi. Itu kan masuk neraca, masuk kelompok neraca kan? Nih. Nah, persekot asuransi masuk aktiva kan masihan, maka kamu masukkan ke sini, ke aktiva. Persekot asuransi. Oke. Kemudian kendaraan ini masuk kelompok neraca, iya kan? Nah, kendaraan ini masa pakainya lebih dari 1 tahun, sehingga kamu jangan masukkan ke aktiva lancar, tapi masukkanlah ke aktiva tetap. Jadi aktiva tetap ini adalah aktiva-aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang masa pakainya lebih dari 1 tahun. Ingat, yang masuk sini itu adalah aktiva perusahaan yang masa pakainya lebih dari 1 tahun, yaitu di sini kendaraan. Oke, paham? Oke. Ya. Kalau misalnya itu kan kendaraan masuk aktiva. Ya. Kalau misalnya kita salah gitu. Apa? Namanya aktiva lancar. Ya. Yang perjalanan ini tetap kita tetap. Ya, tetap aja. Jumlahnya tetap aja sama, tapi kamu salah mengklasifikasikan.
Jadi nanti nggak berpengaruh pada total aktiva. Toh nanti total aktiva ini kan diperoleh dari total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap, ya kan? Misalnya kamu masukkannya ke sini, ini kan maksudmu? Ya. Iya kan? Tidak masuk sini, iya kan? Ya. Tetap nanti jumlahnya ini ditambah dengan ini. Cuma nanti itu Anda akan diberitahu, aktiva tetap kendaraan yang masa pakainya lebih dari 1 tahun, kamu masukkan sini, jangan masukkan sini dong, masukkan sini aja. Tapi tidak akan berpengaruh ke total aktifanya. Paham? Paham? Oke. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian perhatikan akumulasi. Akumulasi kan juga masuk neraca. Akumulasi itu logikanya adalah mengurangi nilai kendaraan. Kendaraanmu yang awalnya 24 juta, karena kamu sudah pakai 1 bulan, berarti kendaraanmu itu disusutkan 200.000. Maka nanti di neracanya nulisnya gini, akumulasi penyusutan kendaraan, ditaruh di bawah sini. Ini untuk memberitahu, ini loh kendaraanmu nilainya 24, tapi sudah kamu pakai 1 bulan, berarti kendaraanmu yang 24 itu saya susutkan 200.000, maksudnya gitu. Sehingga nilai bersih kendaraanmu itu cuma 23.800.000, bukan lagi 24 juta. Maksudnya gitu. Sehingga penyusutan itu selalu ditaruh di bawahnya yang disusutkan. Misalnya nanti ada yang namanya penyusutan gedung misalnya. Maka akumulasi penyusutan gedungnya ditaruh di bawahnya sini. Paham saya ya? Untuk memberitahu, gedungmu yang nilainya sekian, sekarang ini sudah disusutkan sekian, gitu loh. Untuk memberitahu seperti itu. Paham maksud saya? Paham. Oke. Nah, kendaraan dan akumulasi penyusutan ditaruh berurutan seperti ini. Kendaraannya di atas, penyusutannya di bawah. Penyusutan ini untuk memberitahukan, ini loh, kendaraanmu sudah saya susutkan 200. Oke, jelas? Berarti kendaraan sudah, akumulasi penyusutan juga sudah dimasukkan ke dalam aktiva, ya. Ingat akumulasi penyusutan masuk aktiva loh ya. Di rekening yang di awal-awal pertemuan saya menjelaskan yang masuk kelompok aktiva itu termasuk akumulasi penyusutan. Masih ingat? Masih ingat? Loh ya kan, lupa lagi. Anda jangan melupakan yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Perhatikan ini. Nih, coba perhatikan. Akumulasi penyusutan kan masuk rekening aktiva kan? Iya enggak? Iya enggak? Maka otomatis akumulasi penyusutan ini juga dimasukkan ke aktiva, ke kelompok aktiva. Nah, ya kan? Paham anak-anak? Oke. Sekarang berarti ya penyusunan nanti double lah di neraca dan juga di neraca dan di yang penyusunan akumulasi penyusunan termasuk aktiva juga, berarti nanti ada di pasifa juga aktiva. Di pasifa di aktiva aja, di pasifa tidak ada nanti. Pasifa itu hanya terdiri dari hutang dan modal. Kendaraan akumulasi penyusutan itu apakah termasuk hutang? Bukan kan? Bukan. Maka dia masuk ke kelompok aktiva. Kamu ingat-ingat ini Krisna. Nah ini yang masuk kelompok aktiva itu ini.
Iya kan? Ya. Nanti akumulasi penyusutan itu masuk kelompok aktiva sini. Jangan ditaruh di hutan. Oke, paham? Oke. Sip. Berarti yang ini sama ini sudah dimasukkan. Saya kasih tanda merah. Ya. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan sudah. Hutang gaji. Nah, kalau hutang gaji ini kamu masukkan ke kolom hutang. Kamu ketik hutang gaji. Sudah 60. Oke. Nah, coba perhatikan di sini masih belum balance kan 58 sama 60 jauh. Nah, terus modalnya yang kamu masukkan jangan yang ini, jangan yang ini. Yang dimasukkan itu yang di sini, yang modal akhirnya. Yang modal akhir. Oke. Jadi saya ulang, hutang gaji sudah saya masukkan, sekarang tinggal modal yang belum dimasukkan. Cuman untuk modal kamu jangan mengambilkan angka yang di sini, tapi kamu mengambilkan angka yang ini 58, 28, 10. Nah, sekarang saya tinggal masukkan di sini modal 58, 280. Coba perhatikan sekarang. Aktiva 58340, pasiva 58340. Berarti balance, berarti laporan neraca yang kamu buat sudah benar. Itu anak-anak. Paham maksud saya anak-anak? Halo, paham? Oke. Silakan Anda lengkapi penyusunan laporan keuangannya. Laporan laba ruginya Anda lengkapi, perubahan modal Anda lengkapi, dan neracanya Anda lengkapi. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Sudah semuanya? Saya dikali Pak. Oke. Terus saya minta untuk pertemuan kali ini kita habiskan untuk penyusunan laporan keuangan ya. Karena nanti ujiannya pasti berhubungan dengan laporan keuangan. Nah, saya nggak mau kalian gagal lagi ketika ujian akuntansi. Ya, oleh karena itu saya minta hari ini, khusus untuk hari ini, saya tidak melanjutkan untuk menjelaskan tentang pembuatan neraca saldo penutup dulu. Saya pending dulu untuk penjelasan penyusunan neraca saldo penutup. Pertemuan hari ini saya habiskan semuanya untuk membahas tentang laporan keuangan. Ada 3 laporan keuangannya, laporan laba rugi, terus perubahan modal dan neraca. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk neraca lajur seperti yang sudah saya bilang, neraca lajur ini optional, tidak harus dibuat. Pak, kalau misalnya nanti neraca lajurnya nggak dibuat, maka nanti penyusunan laporan keuangannya itu mengambil datanya dari mana? Mengambil datanya langsung dari NSD, dari sini. Anda mengambil angka-angkanya dari sini langsung. Oke, paham? Nah, gimana Pak cara mengambil datanya? Anda ingin membuat laporan apa dulu? Laporan laba rugi Pak. Oh ya berarti nanti dari neraca saldo disesuaikan ini Anda tinggal pilih pendapatan dan beban-beban saja. Itu yang Anda geret atau yang Anda masukkan ke dalam laporan laba rugi. Paham anak-anak? Nah, untuk menyusun laporan perubahan modalnya gimana Pak?
laporan perubahan modal awalnya Anda ambilkan dari NSD. Coba NSD, modal awalnya 54 juta kan? Coba yang di sini, modal awalnya juga 54 juta. Kemudian modal awal yang 54 juta Anda tambah laba. Pak, kalau misalnya rugi, berarti nanti modal awal dikurangi rugi. Jangan ditambah rugi, dikurang. Jadi nanti untuk penyusunan laporan perubahan modalnya Anda harus memperhatikan seperti ini. Kalau laba itu sama dengan menambah modal awal. Kalau rugi sama dengan mengurangi modal awal. Kemudian prefer itu sama dengan mengurangi modal awal. Jadi nanti modal awal akan bertambah atau ditambah kalau di sini laba. Kemudian modal awal akan dikurangi kalau di sininya rugi. Ya. Kemudian kalau di sininya ada prefer, maka nanti modal awal dikurangi prefer. Jadi kalau misalnya ini laba dan ini ada prefer gitu ya, berarti modal awal ditambah laba bersih dikurang prefer sama dengan modal akhir, seperti itu. Oke, paham dari sini? Jadi, oke, ada yang tanya. Saya mau tanya, apakah aktiva tetap hanya untuk rekening yang mengalami penyusutan saja? Ya, tidak, sorry. Tanah masukkan ke aktiva tetap. Ya, tanah tetap masuk ke sini, jangan dimasukkan ke aktiva lancar. Ya, dan tanah tidak mengalami penyusutan. Selain itu, pasti ditaruh di sini yang masa umurnya atau yang mengalami penyusutan. Termasuk tanah dimasukkan ke sini juga walaupun tidak mengalami penyusutan. Oke. Jadi benar bahwa yang dimasukkan ke aktiva tetap ini adalah yang mengalami penyusutan plus tanah, itu jawaban saya. Plus tanah. Walaupun karena tidak disusutkan tetap masuk aktiva tetap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi anak-anak? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini dulu, ya. Matangkan tentang laporan keuangan ini. Saya berharap nanti ketika ujian, kemudian keluar soal pembuatan laporan keuangan, Anda bisa mengerjakannya. Paham ya maksud saya ya? Paham. Oke. Baik, silakan. Neraca saldo penutup. Modelnya nanti seperti ini. Ya, cuman nanti tata cara pencatatannya akan saya beritahukan. Ya, modelnya seperti neraca saldo atau seperti neraca saldo disesuaikan. Ada kolom rekening, debit, kredit. Ya. Oke. Nah, yang membedakan nanti neraca saldo penutup ini itu tujuannya untuk menutup rekening beban dan pendapatan. Nanti saya jelaskan. Jadi beban-beban dan pendapatan itu nanti ditutup semuanya. Sehingga yang masuk ke neraca saldo penutup hanya rekening-rekening yang berhubungan dengan neraca saja yang masuk sini nanti. Oke, paham? Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.